Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisatu utai kang kaping telu ai minal azwaji tis'i. Saudatun iku ibunda Sauda binta Zam'ati utawi ibunda Sauda iku putra wadone Zam'ah. Fatazawwaja mongko garwa ing ibunda Sauda sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fis sanatil asyirati ing dalem taun 10 minan nubuwati saking kenabian. Dari ke-9 istri Nabi, yang ketiga adalah ibunda Sauda. Ibunda Sauda ini putri dari Zam'ah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikahi ibunda Sauda itu pada tahun ke-10 kenabian. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 10 tahun kemudian menikahi ibunda Sauda. Kanat ono sopo ibunda Sauda iku tuhibba nikah sopo ibunda Sauda ibna amiha kelawan putra pamane ibunda Sauda Asukrona kang aran Sukron ibni Amrin putra lanange Amr. Wa aslama lan manjing Islam sopo Sakron maha semertane ibunda Sauda qodiman kelawan dingin. Wa hajaro lan hijra sopo Sakron ilal Habasyati maring Habasya al hijrata saniyata kelawan hijra asaniyata kang kaping pindho. Ibunda Sauda itu sebelumnya menikah dengan anak pamannya yang bernama Sakron bin Amr. Sakron bin Amr ini masuk Islam bersama dengan ibunda Sauda dan termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan hijrah di Habasyah pada hijrah yang kedua. Jadi pada waktu dulu masih awal Islam itu Nabi hijrah ke Habasyah pertama. Terus yang kedua kemudian hijrah ke Madinah itu. Jadi hijrah ke Habasyah baik pertama atau kedua itu gagal mengembangkan agama Islam. Akhirnya kembali lagi ke Mekah, lalu hijrah yang kedua, yang selanjutnya itu ke Madinah, ke Yasrib. Ibunda Sauda sama suami pertamanya itu Asakron itu termasuk orang-orang yang ikut hijrah kedua ke Habasyah, gelombang kedua. Falamma mata mongko arikalane sedo sopo Sakron bin Amr tazawaja mongko garwa ing ibunda Sauda anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Sakron bin Amr meninggal itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi ibunda Sauda. Jadi ibunda Sauda sudah janda dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma kaburat lan alikalane wis tuwa sapa ibunda Sauda ai asnad taksetuwa indahu ing dalem ngersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Aroda ngarepake sapa Rasulullah tolakoha ing
nolak sapa Rasulullah ing Ibunda Saudah. Jadi Nabi menikah dengan Ibunda Saudah. Ibunda Saudah sudah janda, ditinggal mati oleh suaminya pertama yaitu Sakron bin Amr. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika Ibunda Saudah sudah tua, itu Nabi mempunyai keinginan untuk menolaknya. Hal itu dimusyawarahkan dulu. Jadi Nabi mau menolak itu ditawarkan dulu kepada Ibunda Saudah. Akhirnya jawaban Ibunda Saudah bagaimana? Faqalat, mongko matur sapa Ibunda Saudah, latat lako mugi ora nalak panjenengan li ing ingsun. Wa anta hale utawi panjenengan fi hilli ing dalem tingkah halal min sya'ni saking tingkah ingsun. Wa inna ma uridu lan angin pestine ngarepake sapa ingsun an ahsyura ing yen to den kumpulake sapa ingsun fi nisaika ing dalem golongan bojo wadon panjenengan. Jadi ketika Nabi berkeinginan mentalak Ibunda Saudah itu berucap kepada Nabi, jangan engkau menolak saya, yang penting saya itu halal dengan Anda dan tingkah saya halal untuk Anda. Sesungguhnya saya berharap saya termasuk golongan dari istri-istri Anda. Jadi Ibunda Saudah itu cuma mempunyai keinginan disebut sebagai istri Nabi saja. Biarpun sudah tua, sudah tidak bisa melayani, mau ditolak tidak mau, mau ditalak tidak mau, tapi dia ya mengetahui bahwa dirinya ada kekurangan. Akhirnya lanjutannya, wa inni lan satemene ingsun qad wahabtu ikut teman-teman ngadiake sapa ingsun, qad wahabtu ikut teman-teman ngadiake sapa ingsun yaumi ing dina ingsun li Aisyah maring Aisyah. Lalu Ibunda Saudah itu mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, yang penting saya jangan ditalak karena saya ingin menjadi golongan istri-istri panjenengan. Oleh karena itu hari yang untuk saya itu silakan dipakai untuk Aisyah. Jadi hari yang haknya Ibunda Saudah itu dikasihkan kepada Ibunda Aisyah. Jadi waktu melayani Nabi itu dikasihkan kepada Ibunda Aisyah. Fa'amsaka mongko ngeker sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amsaka mongko ngeker ing Ibunda Saudah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai atolaku. Mendengar apa yang diucapkan oleh Ibunda Saudah, akhirnya Nabi menahan tidak mentalaknya. Hatta tufiya sehingga sito sapa Ibunda Saudah. Hatta tufiya sehingga sito sapa anha Ibunda Saudah. Jadi Ibunda Saudah tidak jadi ditalak oleh Nabi Muhammad SAW sampai meninggal, sehingga beliaunya tetap menjadi istri Nabi Muhammad SAW dan berhak disebut Ummul Mukminin. Wakilalan den dawake fiha ing dalem hake Ibunda Saudah, nazala tumurun qaulu ta'ala apa dawe Allah Ta'ala,
Rumane dawa wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radun fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha. Wa ini imra'atun lan lamun utawi wong wadon khafat iku kuwatir sapa imra'ah min ba'liha saking bojo lanange imra'ah nusyuzan apane nusyuse aw i'radun utawa mengo sapa bakluha fala junaha mongko ora ana eleke alaihima ing atase karone imro'a lan bakluha ayusliha apa nyento gawe becik bainahuma ing dalem antarane karone imro'a lan bakluha sulhan kelawan becik temenan. Ada sebuah ayat yang menyindir tentang sikap Ibunda Saudah yang berkaitan dengan Ibunda Saudah, yaitu ketika ada seorang perempuan yang khawatir diacukan atau khawatir dicuekin suaminya atau takut ditinggalkan suaminya, maka tidak ada salahnya kedua belah pihak itu melakukan perjanjian damai dengan maslahat yang lebih baik lagi. Ya seperti itu tadi, seperti Ibunda Saudah akhirnya menyerahkan haknya kepada Ibunda Aisyah karena sudah merasa tua dan tidak bisa melayani Nabi. Lebih baik haknya diberikan kepada Ibunda Aisyah, yang penting tidak diceraikan. Itu termasuk ayusliha bainahuma sulha, jadi perjanjian kebaikan yang sesungguhnya. Jadi saling ada pengertian antara suami dan istri. Wa matat lan sedo sapa Ibunda Saudah fi akhiri khilafati Umar ing dalem akhire kekhilafahan Sayyidina Umar alal masyhuri miturut kaul kang masyhur. Nah, kemudian Ibunda Saudah itu meninggal di akhir kekhilafahan Sayyidina Umar bin Khattab menurut kaul yang masyhur. Jadi demikian penjelasan tentang Ibunda Saudah, istri ketiga dari Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.